pilihan untuk menjadi ASN Polri ini datang dengan kebebasan memilih, bukan seperti waktu TWK di KPK yang ya udah kita dipecat. Aku yang yakin bahwa teman-teman memang nggak ada yang mudah mengambil keputusan ini gitu. Mau gabung mau nggak gabung, itu pasti udah pikirnya udah sampai tidur 3 kali pun 3-3-nya mimpiin itu kali gitu. Pasti mereka udah memikirkan itu. Aku yakin kebencian terhadap korupsi mungkin berkali-kali lipat dari aku gitu. Jadi kayaknya emang ya bener kata Rizwin, dengan segala konsekuensi yang dia terima udah siap gue dihina silahkan gitu ya, mau dibilang gue cuma cari kerjaan ASN silahkan gitu, yang di polisi mungkin lo mau ngapain gue silahkan, tapi tujuan gue cuma satu kan. Beliau beberapa kali di media juga bilang ini soal pemberantasan korupsi di Indonesia aja kok gitu. Ya, saya selalu menyebut memang negara yang sedang mengecewakan saat ini. Nah, kekecewaan yang begitu banyak itu menyebabkan sampai pada titik ini di mana tidak ada keputusan yang salah bagi kami gitu. Memilih ke Polri tidak salah, tidak memilih ke Polri pun tidak salah. Kalau bisa jadi sesuatu yang merubah institusi Polri kan sangat luar biasa itu. Kalau bisa seperti itu. Selamat sore, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Sore ini kita akan berbincang di ruangan yang ya boleh disebut megah lah buat kami ya, Tribun ya. Ini studio Tribun Network di Bogor. Ini kantor baru kami. Kantor ketiga, kantor pusatnya di Jakarta di Palmerah, kedua di Bogor dan kedua di Solo dan ketiga di Bogor. Tribun hadir dari desa, dari daerah, dan ini mencerminkan kami ke pinggiran, jadi tidak melulu di Jakarta. Tribuners, sore ini kita akan berbincang tentang nasib yang sering terdengar ada 57 mantan pegawai KPK. Kita tahu bahwa hasil tes wawasan kebangsaan 58 sebenarnya pegawai KPK yang diumumkan pada 30 September dan beliau-beliau ini diberhentikan 1 Oktober 2021. Dari 58, satu orang telah berpulang, Pak Nanang Priyono. Seorang lagi sudah pensiun, Pak Sujanarko, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi. Tinggallah sekarang 56 orang. Dari 56 orang itu, Pak Kapolri mengangkat mereka untuk menjadi ASN, dahulu PNS. Jadi beliau-beliau ini tadinya ada yang lulusan Akpol ya, Akademi Kepolisian, ada yang sudah berpangkat tinggi seperti Novel Baswedan dan banyak lagi. Lalu oleh Pak Kapolri dalam peraturan Polri nomor 15 tahun 2021, 57 atau 56 orang ini diangkat untuk menjadi ASN. Kemarin 54 orang dipanggil di Mabes Polri yang menyetujui bergabung dengan ASN ada 44 orang dan menolak bergabung menjadi ASN 12 orang. Nah, di hadapan saya saat ini hadir 3 orang diantaranya dari 12 yang menolak. Nah, ini kan menarik. Katanya sebagian orang menyebut rezeki jangan ditolak ya kan. Nah, ada 3 orang di sini yang menolak bergabung menjadi ASN di Polri. Beliau adalah Bang Rizwin Rahwel, mantan penyidik di KPK, dan beliau ini lulusan engineering ya. Selamat sore Bang Rizwin. Selamat malam. Sore ya. Ya. Oke, sudah okay. Bermalam ya. Okay, apalagi kita di Indonesia Timur sudah malam ini ya. Malam Bang Rizwin. Ya.
Kedua adalah Bang Beni, Benedictus Siumlala atau Bang Beni, mantan fungsional peran serta masyarakat di KPK. Ya. Selamat datang di Bogor, Bang Beni. Siap Bang Domu. Terima kasih diundang. Yang ketiga adalah wanita tercantik di ruangan ini, Mbak Puput, Mbak Tri Artining Putri. Iya, Wah, betul. ini udah pasti Jawa banget ini namanya. Ya. Beliau mantan fungsional di Humas dan mantan jurnalis, jadi sama dengan saya. Ya. Baik, abang-abang dan Mbak, supaya lebih akrab, kita berbincang tentang tawaran menjadi ASN. Banyak loh di desa-desa, di kampung-kampung orang sampai menangis katanya nggak lulus di ASN. Bahkan di bagian banyak di penjuru Indonesia banyak yang sampai suap menyuap untuk ASN. Pertanyaan saya, kenapa Abang dan Mbak bertiga ini menolak jadi ASN di Mabes Polri pula? Silakan, siapa yang mulai? Riswin. Aku ya? Riswin. Oke. Silakan Bang Riswin. Aku simple aja ya. Sejak awal ketika permasalahan di TWK ini muncul, kami dinyatakan tidak lulus dengan tes yang bahkan sampai sekarang kami tidak tahu hasilnya. Kemudian kami dipecat. Saya sebutnya dipecat karena memang demikian kenyataannya. Kami tidak keluar dari KPK atas keinginan kami sendiri. Sejak awal sudah kami katakan ini bukan masalah pekerjaan atau masalah rezeki. Gitu. Karena saya percaya teman-teman yang sudah keluar dari KPK udah pasti punya kemampuan gitu dibanding yang lain. Yang kami lihat adalah apa sih yang terjadi dalam pemberantasan korupsi ketika KPK dimasuki oleh calon pimpinan bermasalah, revisi undang-undang yang akhirnya menyebabkan pegawai KPK menjadi ASN, yang tentu saja dulu kita sama-sama mempertanyakan independensi ketika sudah jadi ASN. Nah, itu yang sebenarnya terus kami sampaikan ya ketika kita lagi membicarakan masalah TWK ini. Jadi ya bukan masalah pekerjaan, karena kalau masalah pekerjaan saya sudah ikut seleksi dan lulus di KPK di tahun 2017. Dan saya ditugaskan sebagai penyelidik di KPK. Dan ketika saya dipecat, saya dikeluarkan melalui TWK yang kita sama-sama tahu penuh dengan masalah, maladministrasi, pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya, solusinya bukan dengan menjadi ASN Polri gitu. Itu kalau saya. Karena itu ya saya tidak mengambil, karena bagi saya bukan karena pekerjaan ini gitu. Berarti tidak menerima ASN sekali lagi bukan karena mencari rezeki, bukan karena mencari, tetapi mungkin di masa lalu adalah pengabdian untuk memberantas korupsi. Betul. Itu ya, goal-goal di awalnya masuk ke KPK Ya, itu ya. Goal di awalnya adalah itu, bukan menjadi ASN gitu. Iya. Mbak Puput, Ya. kita di pertanyaan yang sama dulu. Oke. Mengapa tidak menerima tawaran ASN? Ya, kalau aku dari awal emang dari jadi waktu jadi jurnalis di Tempo terus pindah ke KPK, jurnalis itu adalah cita-citaku dari SMP. Jadi ketika jadi jurnalis sebenarnya pencapaian hidup paling tinggi tuh udah tercapai. Lalu kenapa pindah ke KPK ketika pencapaian tertinggi sudah tercapai? Karena ini yang buka KPK. Bukan lembaga negara lain yang statusnya ASN. Kalau tadi Bang Dungu bilang ada orang-orang yang sampai nangis, sampai suap menyuap, mungkin dia passionnya atau keinginannya memang jadi ASN gitu ya. Kalau aku nggak di sana tuh passion dan keinginannya. Kenapa akhirnya dari Tempo pindah ke KPK? Ya karena yang buka Indonesia Memanggil itu KPK, bukan lembaga lain. Mungkin kalau yang buka lembaga lain, aku nggak akan ninggalin Tempo gitu ya. Tapi karena ini yang buka KPK, maka aku kesana gitu. Dan benar kata Riswin, aku setuju sama Riswin bahwa aku melamar untuk KPK dan diterima jadi pegawai KPK, maka ya harusnya di sanalah aku bergabung bekerja memberantas korupsi. Terus kalau kata Riswin, solusinya bukan jadi ASN Polri. Ya kalau jadi ASN ya kalau emang kita pantas jadi ASN, maka seharusnya ya di KPK, karena kan TWK itu kan untuk alih status jadi ASN. Ini menegaskan bahwa TWK itu memang buat nyingkirin kami aja nih yang Dari KPK. Betul, yang 75 sebenarnya kan. Iya. Yang apa kemudian jadi 57. Nah,
Jadi ini menggugurkan sebenarnya dengan pengangkatan teman-teman kemarin nanti tanggal 9 jadi ASN Polri, menurutku itu jadi penggugur semua yang terjadi di TWK KPK sebenarnya. Apapun yang dimaksudkan ditujukan oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan kami dan menstigma kami merah seperti Pak Alexander Marwoto bilang, itu gugur karena jadi ASN dan kami pantas jadi ASN dan di kepolisian harusnya ya menggugurkan dan semakin menunjukkan bahwa TWK ini memang cuma alat untuk menyingkirkan kami gitu. Tentu sekali lagi menyingkirkan dari KPK. Betul. Karena kalau kami pantas jadi ASN ya kenapa nggak di KPK, kenapa harus di Polri gitu. Mungkin kalau diangkatnya di KPK ya aku Rizwin Beni mungkin nggak akan nolak gitu. Jadi kemarin formnya itu kata-katanya ada bukan bersedia tidak bersedia, tapi formnya itu cuma satu, jadi bersedia. Nah jadi yang bersedia tanda tangan, yang nggak bersedia maka nggak tanda tangan. Jadi nah itu sebenarnya kemarin jadi kan yang poin pertama bersedia jadi ASN, yang kedua setia terhadap Undang-Undang Dasar, Pancasila dan pemerintahan yang sah, yang ketiga memiliki integritas. Nah itu sebenarnya kemarin kita gini, jangan-jangan kalau kita nggak tanda tangan kita dibilang nggak setia nih sama Pancasila gitu kan. Terus aku bilang sama Beni, karena aku sebelahan duduknya sama Beni, ya udah yang di atas aja, kita nggak usah checklist, yang bawah-bawahnya checklist terus tanda tangan gitu misalnya. Tapi akhirnya kami nggak tanda tangan, terus ya udah, dan itu nggak jadi, alhamdulillahnya gitu ya, pilihan untuk menjadi ASN Polri ini datang dengan kebebasan memilih, bukan seperti waktu TWK di KPK yang ya udah kita dipecat nggak bisa milih apa-apa. Di sini kami diberi kebebasan memilih, makanya ada 12 yang tidak memilih untuk jadi ASN dan 44 jadi ASN. Begitu. Bang Beni? Masih pertanyaan yang sama ya, Bang? Pertanyaan yang sama. Mengapa tidak menerima menjadi ASN atau PNS? Ada beberapa nih alasannya nih. Paling nggak ada 3. Yang pertama, hampir sama dengan teman-teman, kami daftarnya sebagai pegawai KPK. Kalaupun kami alih status ASN, ya harusnya ASN KPK gitu. Bagi saya pribadi, seluruh kejadian ini terlalu rumit gitu. Kalau memang kami layak seperti kata Puput, ya sudah, jadi ASN di KPK saja gitu. Ngapain harus ke Polri, harus kemana, itu kan ribet banget. Terus yang kedua, seperti kita tahu ini karena proses alih status menjadi PNS atau ASN ya Bang. Nah di situ pasti akan melibatkan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian yang dulu juga terlibat di TWK yang pertama. Kita sebut singkatannya saja, misalnya BKN lah. BKN, oke. Gak usah kita sebut lah lembaganya, tapi singkatannya aja. BKN gitu kan. Ya mereka akan terlibat lagi gitu. Lalu ya mungkin itu cukuplah bagi saya untuk menjadi alasan bahwa proses ini bagi saya mungkin akan mengecewakan lagi gitu Bang. Jadi supaya tidak terulang ya lebih baik saya tidak ikut lagi. Nah terus yang ketiga, kalau saya ibaratkan diri saya adalah ikan, ya habitatnya di air Bang. Kalau saya dipaksa pindah ke meja makan, ya mati gitu. Dalam nih. Gitu. Filosofis ya. Itu alasan ketiga. Nah, alasan keempat yang Bang Domu sampaikan, di daerah-daerah banyak yang sampai menangis-nangis tidak lulus CPNS, bahkan sampai menyuap sekian puluh juta. Ya, itu yang kita mungkin ada rasa solidaritas juga lah. Nggak mungkin kita bisa tiba-tiba langsung menjadi PNS, sementara ribuan orang berusaha menjadi PNS tapi tidak bisa, itu kan menjadi pertimbangan juga. Itu sih kalau saya. Baik. Bang Rizwin, Mbak Puput, Mas Beni, ini ada 12 orang yang tidak menerima. Apakah ada komunikasi sebelumnya? Yuk kita nggak terima. Ada nggak sih? Nggak ada. Kalau obrolan-obrolan biasa gitu ya, cuma lu terima nggak? Gua nggak deh kayaknya, gitu-gitu aja sih Bang. Tapi kalau saling mempengaruhi Janjian sih, nggak? atau janjian, nggak ada yang atau janjian, ngomong Pak. di grup ada nggak? Nggak. Grup WhatsApp gitu, aku nggak terima gitu. bahkan sebelum. ada 3 teman kami
yang kita baru tahu setelah kita makan siang bareng, Iya. setelah setelah dari kita Mabes Polri. tidak menandatangan di Mabes Polri gitu. Kita baru tahu mereka tidak menerima. Oh, artinya nggak ada apa namanya bersepakat nggak ada ya, Nggak ada. bersekongkol tanda kutip nggak ya. Pun aku, Rizwin dan Benny, meskipun kami hampir setiap hari bareng ya selama 5 bulan advokasi TWK kemarin, ketika ada ada berita gitu ya, Kapolri menawarkan untuk jadi ASN, kami nggak pernah kita gimana nih, nggak pernah. Jadi lebih ke ya udah, Rizwin punya jawaban sendiri, aku punya jawaban sendiri, Benny punya jawaban sendiri. Kalau kemudian kami bareng menolak, itu ya memang akhirnya satu visi mungkin ya. Iya. Bisa dibilang begitu. Iya, kebetulan punya pikiran yang sama. Iya, betul. Iya. Iya benar kata Benny, ada 3 temen yang jadi pulang dari sosialisasi yang hari Senin itu kami makan siang bareng gitu, janjiannya juga di sana, yuk yang tapi ya yang nggak nerima gitu ya, karena kalau yang nerima masih ada lanjutan prosesnya. Terus kita yuk kita cabut-cabut makan siang bareng gitu, terus pisah-pisah kan, yaudah janjian ya di tempat makannya. Pas kita lihat, loh kok ada si ini, kok ada si ini, kok ada dia. Terus pas kami tanya, lo nggak nerima gitu? Enggak. Wih, terus kita kaget gitu. Oh iya gitu. Karena di kepala kami juga kayaknya nih nerima nih gitu. Kayaknya nerima karena juga jarang komunikasi juga sih. Kalau grup 57 kami masih ada di grup yang sama, dan masih ngobrol sih. Masih bahas-bahas hal-hal yang ada yang tentang pergerakan, ada yang ngebahas soal pelatihan di yang ASN. Jadi 57 ini masih ada di satu grup yang sama, tapi kita nggak pernah ada kayak nerima nggak nerima. Nah jadi ada yang nerima 44 dan 12 itu ya pas sosialisasi itu baru tahu akhirnya. Betul. Iya. Itu pun nanya-nanya kayak lo nerima nggak gitu loh. Jadi karena kan yang tanda tangan terus langsung dikumpulin di amplop di map tertutup langsung. Iya. Ada yang agak, tadi saya coba searching berita, rupanya salah satu senior yang di benak saya mestinya menolak jadi ASN, Bang Novel Baswedan, tetapi menerima. Apakah ada komunikasi teman-teman dengan beliau? Kenapa beliau menerima misalnya gitu? Rizwin, Atau kita sama-sama membaca berita yang sama? iya. Kalau sama Bang Novel kami ini sih ya, kami bertiga, kayak aku bilang, kami bertiga sering banget bareng, kami hampir tiap hari bareng dan kayak hampir 24 jam. Itu beberapa kali kami ke tempat Bang Novel untuk ngobrol, untuk terkait banyak hal lah. Dan kalau alasannya apa mungkin bisa ditanyakan langsung sama Bang Novel ya. Sudah ada sih di medsosnya sudah sih, tapi ada nggak sih yang lain gitu maksud saya? Barangkali ada gitu. Kalau di medsos kan sudah terbuka luas kan gitu. Ada nggak Bang Beni? Kalau saya pribadi dia Mas ya, bagi saya tuh Bang Novel Baswedan tuh memang beberapa tingkat lah di atas saya gitu. Banyak sebenarnya tingkatnya. Jadi kalau saya sebagai manusia yang saya paham adalah Bang Novel itu sudah sedemikian dikecewakannya oleh negara ini. Ya memang seperti kata Bang Domu, seharusnya dia tidak menerima. Tapi ternyata beliau menerima. Berarti kan artinya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang beliau punya yang mungkin saya dan Rizwin dan Pupu tidak bisa paham gitu. Ya karena memang belum tataran kami untuk paham. Jadi kita juga susah sih. Garam asam kehidupan, kan kami apa yang belum sudah sebanyak dia alami, beliau pasti. Apalagi beliau, kita sama-sama tahu segala serangan udah pernah. Bahkan secara fisik jadi membuat beliau boleh ya kalau bahasa kasarnya cacat seumur hidup lah. Betul. Ya boleh kita bilang bahwa orang di antara kami yang paling punya alasan, paling banyak punya alasan untuk nggak ikut ke Polri adalah beliau, adalah Pak Novel. Tapi kan dengan segala alasan-alasan itu dan kemudian Pak Novel ikut untuk gabung jadi ASN Polri, tentu itu udah punya pertimbangan yang nggak gampang ya. Dan tentunya ini nggak mungkin sesimpel mau jadi ASN atau mau jadi polisi lagi atau mau mencari gaji lagi gitu. Nah, pasti ada pertimbangan itu dan tentu ini perlu ditanyakan langsung ke beliau gitu supaya dia bisa menunggu, dia bisa langsung jelaskan gitu kan. Sambil menunggu perlu itu artinya
beliau lulusan Akpol, Betul. kan? Sudah pernah Kasat Serse. Betul. Dan bahkan terakhir kan yang kita tahu Kompol, tapi mungkin kalau melihat keseniorannya mungkin udah di level-level Kombes bahkan Brigjen ya. Kenapa gitu loh? Itu sebenarnya. Nah, oke, jawaban itu mungkin bukan dari Mbak bertiga atau Mas bertiga, tapi bagaimana perasaan Mbak dan Mas? Ada rasa kecewa Bang Novel menerima jadi ASN? Atau itu hak dia, asasi dia, biar saja lah? Nggak ada sih. Satu itu memang haknya teman-teman ya, tidak hanya Pak Novel sendiri ya. Satu itu memang haknya teman-teman, dan ya kami yakin, aku yang yakin bahwa teman-teman memang nggak mudah. Nggak ada yang mudah mengambil keputusan ini gitu. Mau gabung, mau nggak gabung, itu pasti udah pikirnya udah sampai tidur 3 kali pun 3-3-nya mimpiin itu kali gitu. Pasti mereka udah memikirkan itu gitu. Jadi ya nggak ada kecewa atau apa, justru ya bahagia aja kami sebenarnya. Ya bahagia dengan pilihan masing-masing gitu, bahagia dengan pilihan teman-teman gitu. Karena kan ya memang udah ada sampai di tahap ya mungkin inilah saatnya memang harus memilih gitu di persimpangan ini gitu. Iya. Itu sih. Iya. Kita semua punya keluarga. Mbak Puput juga punya keluarga. Semoga ayah ibu masih sehat. Sudah berkeluarga? Belum. Tapi mungkin tanyakah ibu atau ayah, Bu, saya tidak ambil ASN Tawasan Mabes Polri, apa komentar ibu atau ayah? Kalau bapakku udah meninggal, jadi cuma ibu dan kakak yang jadi pertimbangan keluarga. Kalau ibu sih kemarin sempat nanya apa nggak mau dicoba dulu gitu ya, tapi terus aku bilang enggak, Puput nggak mau jadi ASN gitu. Terus habis itu ya udah, maksudnya bisa nerima alhamdulillahnya, dan jadi kakak-kakak juga mendukung dengan ya udahlah kan Puput yang ngejalanin, jadi biarkanlah Puput dengan pilihannya gitu. Kalau di keluargaku gitu. Kalau aku mau cerita soal Bang Novel tadi, Bang Domu, jadi kalau alasan pribadinya kami nggak akan bisa menjelaskan, tapi di kunjungan terakhir kami ke Kelapa Gading, ke rumahnya, itu Bang Novel sudah memilih akan bergabung dengan segala konsekuensinya, termasuk dihina oleh publik, karena dan itu sudah dapat diprediksi dan beneran kejadian, karena dari tanggal sekarang Rabu, dari Senin kemarin nih, baru 3 hari ini aja kami sudah melihat kan ya di Twitter, di komentar-komentar berita, semuanya ya nggak semuanya, ada yang mendukung tapi banyak juga yang ngehina gitu ya. Nah itu Bang Novel ngasih satu kalimat yang aku yakin Rizwin, aku dan Benny belum sampai ke tahap itu ya. Bang Novel ngomong gini, ya udahlah, gue seumur hidup juga kalau sama kami gue lo gitu ya Bang Novel. Gue seumur hidup kurang dihina apa sih? Dia bilang gitu. Istilahnya gue tuh kurang menderita apa di hidup gue gitu ya. Terus gue kurang dihina apa gitu. Terus dia bilang dan gue yang gue percaya ketika seseorang lagi dihina, maka sebenarnya nih orang ini sebenarnya lagi dimuliakan, dia bilang gitu. Sebaliknya kalau orang lagi dipuji-puji, maka ini sebenarnya orang ini lagi dipatahkan tulang punggungnya, katanya gitu. Tingkat dewa. Betul. Betul kan kamu? Tingkat dewa itu ya. Kami bertiga tuh lagi makan keripik singkong, inget banget ya, tuh habis itu tengok-tengokan gitu, habis itu tuh gitu kan. Terus cuman habis itu ya itu tadi ya kata Rizwin, asam garamnya Bang Novel. Cerita banyak banget Bang Novel, cerita banyak banget hal yang baru kita pertama kali denger gitu ya, dan di situ kami memahami sekali, nggak paham sih, tapi maksudnya ya sebagai junior, sebagai istilahnya temen satu geng selama advokasi ini gitu ya, yang jelas kecewa nggak ada, tapi benar kata Rizwin, kita seneng akhirnya masing-masing kita ngerasa oh ya teman-teman yang gabung ASN mungkin ngerasa itu yang emang oke buat teman-teman gitu ya, kami yang enggak gitu. Senin kemarin tuh sebenarnya kami lega ya, jadi karena selama ini kan kayak proses terus gitu kan ya, belum final gitu, kemarin akhirnya final dan tahu pilihan masing-masing, itu sebenarnya lega sih. Satu lagi tentang Bang Novel, apakah Bang Novel misalnya terbersit saya punya misi apa gitu dalam kasus penuntasan korupsi misalnya dengan menerima ASN ini? Ya
kita semua kan, aku yakin semua yang di KPK dan akhirnya kita, apalagi kita yang 57 ini benci banget sama korupsi dan pengennya korupsinya nyah gitu ya dari Indonesia, karena apalagi mungkin Riswin yang di penindakan, Beni yang di sosialisasi, kalau kan di humas mungkin lebih ngelihat kalau ke daerah, kalau lagi nangkepin orang gitu ya, mungkin bisa lebih ngelihat kasus sesungguhnya, perilaku koruptor sesungguhnya kayak apa gitu. Apalagi mungkin Bang Novel yang sudah dari tahun 2007 ya di KPK. Ya. Dari 2007 di KPK dengan segala serangan ke beliau, dengan segala kasus yang ditangani gitu ya, high profile yang diperiksa. Aku yakin kebencian terhadap korupsi mungkin berkali-kali lipat dari aku gitu. Jadi kayaknya emang ya bener kata Riswin, dengan segala konsekuensi yang dia terima udah siap gue dihina silahkan gitu ya, mau dibilang gue cuma cari kerjaan ASN silahkan gitu, yang di polisi mungkin lo mau ngapain gue silahkan, tapi tujuan gue cuma satu kan. Beliau beberapa kali di media juga bilang ini soal pemberantasan korupsi di Indonesia aja kok gitu. Dan kami bertiga percaya dengan segala interaksi kami selama ini sama Bang Novel gitu ya, kami bertiga percaya bahwa niatnya Bang Novel ke gabung ASN Polri ya semata-mata emang niatnya dia untuk terus ada di pemberantasan korupsi secara aktif. Ya. Bang Ben, tadi saya singgung soal keluarga. Apakah ada diskusi dengan keluarga? Mungkin sudah beristri? Belum juga. Ayah, ibu? Masih. Apa cerita mereka ketika tidak menerima ASN ini? Apa ya? Ya seperti orang tua pada umumnya lah ya Bang, maksudnya. Kecewa? Kayaknya gitu, kayaknya kecewa. Tapi ya pada akhirnya kan bagaimanapun yang menjalani kan tetap saya sebagai seorang pribadi gitu. Jadi alasan apa yang bisa meneguhkan orang tua bisa menerima alasan Bang Beni tidak menerima ASN? iya hampir sama dengan alasan yang saya kemukakan tadi, bahwa ini tidak semata-mata soal pekerjaan, lalu bukan ini jalan keluarnya permasalahan ini, lalu bahwa dalam proses ini ada pihak-pihak yang dulu ikut menjerumuskan, ada lagi di sini kayak gitu-gitulah. Jadi memang cukup meyakinkan. Bang Riswen dan teman-teman, tadi sudah disinggung sih bahwa ini sebenarnya alasan menyingkirkan kami. Dulu yang di pikiran saya dan orang banyak adalah orang-orang ini karena tes wawasan kebangsaan berarti disebut tidak nasionalis bla 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 gitu kan. Ternyata diterima ASN di Polri dan Polri pun harus tinggi kan kesetiaannya kan. Iya. Sekarang pertanyaan saya, sebenarnya Bang Riswen nih karena di penindakan apa sih dosa Abang? Sehingga harus disingkirkan karena kalau bicara soal wawasan kebangsaan, nasionalisme kan enggak nih. Toh diterima di polisi. Tapi pada intinya gini, saya nggak tahu kenapa ada yang membenci saya ya gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Ada-ada aja alasannya. Setidaknya Abang dulu apa kira-kira dosa Abang? Ya pada intinya saya nggak bisa bilang saya sudah terlalu hebat atau apa. Yang jelas penanganan kasus saya bersama Ketua Satgas bersama Ketua Tim Pak Harun dan Mbak Ririn, mereka adalah atasan saya dan kami sama-sama disingkirkan lewat TWK. Tim kami memang mencatat angka paling tinggi dalam hal penyelesaian kasus, baik itu OTT, baik itu hasil penyelidikan terbuka. Memang kami paling tinggi mencatatkan angka itu. Dan kedua ya memang kalau mau bicara sikap, hampir semua pegawai KPK ya memang punya sikap keberpihakan kepada isu-isu anti korupsi ya. Seperti ketika KPK terus-menerus mengalami penyerangan ya secara politik, misalnya dengan selalu ada aja gagasan-gagasan revisi undang-undang KPK. Terakhir juga akhirnya ada dicalonkannya pimpinan yang bermasalah, calon pimpinan yang bermasalah secara etik ya. Terus dulu juga ada hak angket lah, ada kemudian penyerangan terhadap teman-teman di KPK. Jadi tidak hanya Pak Novel sebenarnya, tapi karena Pak Novel terkenal ya. Ada juga yang lain ya? Banyak sebenarnya secara yang fisik? lain. Secara fisik, secara cyber, handphone kami dan rekan-rekan diretas. Itu hal yang sering terjadi. Dan KPK pun diretas juga. Iya. Dan kamilah orang-orang yang saya ya terutama saya salah satu yang
bareng teman-teman di sini, Mbak Puput, Mas Beni tentunya, kamilah yang cukup sering bersuara soal itu, soal ketika KPK diserang, KPK dihambat, penanganan kasus dihambat, atau ada kasus rahasia, kasus tertutup gitu dibocorkan keluar, sehingga pihak-pihak yang kami selidiki mereka mengetahui mereka sedang menyelidiki, kemudian mereka mengetahui mereka sedang diselidiki, kemudian mereka membuang semua barang bukti kan. Nah, kami bersuara terus-menerus untuk melawan itu, dan itu memang akhirnya dicitrakan oleh beberapa kelompok orang. Kami hobi demo, kami suka protes, kami suka membangkang. Sebenarnya enggak. Yang kami lakukan ini justru kita mau KPK kerja dengan optimal dan benar nih. Ketika KPK diganggu, pemberantasan korupsi terganggu. Yang senang siapa? Yang senang koruptor kan, gitu. Kita mah, kalau tanya saya ya, karena saya agak pemalas, ya udah kalau kasus bocor, ya udah selesai kasusnya. Saya nggak capek lagi di kasus ini gitu, ya kan? Tapi kan bukan itu yang kita mau. Yang kita mau kan kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan di KPK. Itulah kenapa kami terus bersuara untuk pemberantasan korupsi gitu, dan melawan perlemahan kepada KPK. Berarti dosa abang karena terlalu hyperaktif nih ya? Ya mungkin aja ya, mungkin ya. Tapi kan saya nggak boleh menyombong dong. Iya. Mungkin nggak tahu, kalau off the record silakan off the record. Ya, saya agak hati-hati juga menanyakan ini. Sekelas, setinggi apa pejabat yang pernah abang OTT? Berkaitan dengan lingkaran kekuasaan atau di partai? Oh pasti sih, di mana-mana ya. Memang kalau kita bicara mayoritas, pasti mereka lah yang lagi pegang kekuasaan sekarang gitu. Kita nggak perlu sebut merek partainya atau merek kelompoknya gitu ya. Tapi ya memang ya mereka lah yang berkuasa sekarang gitu secara politik ya, secara elektoral. Mereka punya kursi banyak di parlemen ya, di DPR, di DPRD, kemudian dalam kepala di daerah-daerah gitu pasti banyak kepala daerah dari golongan yang berkuasa kan, sepertinya biasanya seperti itu. Jadi ya udah nggak bisa dipungkiri, dan bagi saya KPK nggak pernah tebang pilih bagi saya ya. Setidaknya untuk kasus yang saya tangani nggak pernah sebenarnya kami memandang dia pakai baju warna apa gitu loh. Dia orang seperti apa itu nggak pernah. Ya begitu memenuhi unsur tindak pidana korupsi, proses gitu kan. Ya kalau mau bicara level ya dari segala level ada bang. Dari pimpinan proyek di Pemda, PPK ya sebutannya, pejabat pembuat komitmen. PPK. Dia masih PNS, mungkin dia eselon 3, eselon 4 mungkin, sampai bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD pernah, anggota DPR pernah, sekretaris Mahkamah Agung pernah, menteri juga pernah, ketua umum partai. Ya ketua umum partai yang dulunya anggota DPR pernah juga. Jadi ya sampai ya memang segitunya, seluas itu dan setinggi-tingginya memang kan, karena mereka penyelenggara negara gitu. Ketika mereka melakukan korupsi, dampak yang dikenakan ke masyarakat kan luas sekali ya. Karena itu ya harus diproses dari kecil sampai besar sekalipun gitu. Bang, sorry nih ke Bang Rizal karena di penindakan ya. Tadi disebut ada teror fisik, termasuk WA diretas. Bang Rizal sendiri pernah mendapatkan sesuatu teror, ancaman, dibuntuti? Saya belum seberuntung itu untuk mendapat teror. Bukan seberuntung ya? Iya. Bagi saya yang dapat teror mereka sebenarnya ada keberuntungan sendiri nih, karena ada pengalaman tambahan. Nah, saya belum seberuntung itu. Belum ya. Tapi yang justru yang saya rasakan justru karena TWK ini. Beberapa hari sebelum tes wawancara TWK yang pertanyaannya aneh-aneh itu, rumah saya didatengin orang nggak dikenal, 2 orang yang datang. Nah dia bawa satpam komplek, dia bawa Pak RT, Pak Ketua RT, terus bilang mau tanya-tanya soal saya ke orang tua saya. Nah rumah saya difoto-foto, ibu saya difoto-foto. Ya
katanya saya ikut CPNS gitu karena itu mau background check, katanya mau cek keadaan keluarga. Ngakunya dari Kemendagri. Udah lama nih, cerita lama nih atau baru-baru ini? Sebelum TWK. Sebelum 2 hari sebelum TWK. Maret berarti. Maret, ya? 2020. Iya. Oke. Nah, saya nggak ingat tanggal pastinya. Ya. Yang Rumahnya jelas, bukan rumah yang ditinggalin Rizwin. iya. Rumahnya adalah alamat KTP saya di Batam. Mereka berdalih mungkin saya kerja dari Batam gitu. Apa mungkin bolak-balik Batam Jakarta tiap hari? Emangnya saya punya helikopter? Saya kan nggak naik helikopter. Iya. Nah, mereka mengaku, iya. iya mereka mengaku Menyinggung dari nih, Kemendagri. nyindir nih helikopternya ya. Kayaknya kalau tiap hari dapat diskon kan. Oh, iya. Sewa helikopter. Iya, siapa tahu sewa 1 bulan gratis 1 2 bulan bulan. gitu. Mungkin. Diskon. Tapi mereka mengaku dari Kemendagri. Namun ketika hal ini akhirnya pernah sampai ke pers ya, dan ketika teman-teman wartawan mengkonfirmasi ke Kemendagri, ya mereka tidak pernah melakukan kegiatan itu gitu. Dan memang Kemendagri nggak terlibat ya Iya. di dalam TWK ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang ke rumah saya ini gitu, dan ngapain dia ke rumah saya gitu lah. Iya. Nah, justru saya mendapat pengalaman itu ketika sebelum TWK. Apakah ini berhubungan dengan penanganan kasus atau karena ini berhubungan dengan TWK, saya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang ikut TWK yang rumahnya pernah didatangi, kayaknya nggak lulus semua. Iya. Yang pernah mendeteksi rumahnya didatangi orang tidak dikenal, entah itu ngaku Kemendagri, entah itu ngakunya apa, itu nggak ada yang lulus kayaknya. Berarti tadi dari 75 itu rata-rata didatangi semua ya? Enggak, dan itu bisa dibilang teror karena Rizwin nggak pernah bilang sama lingkungannya di Batam, Rizwin kerja di KPK karena Rizwin kan penyelidik, harusnya nggak ketahuan. Iya, betul. Oke. Caharun juga ya di Pak dalam? Harun juga sama. Jadi untuk memitigasi ketika terjadi teror, kita kan nggak mau kalau keluarga ikut-ikutan. Padahal kami yang jadi penjahat nih di luar Iya, ceritanya kan. Kami yang Penjahat menurut orang. Iya. ya, Oke. kami mengganggu periuk nasi orang kan gitu kan katanya. Kami ganggu rezeki orang lah, kami menghambat investasi lah apalah gitu. Nah, ketika kami yang begitu, kami nggak mau sebenarnya keluarga pun terbawa Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada teror ya cukuplah ke kami gitu. Nah, karena itu saya nggak pernah info-info alamat rumah saya di Batam, kecuali kalau di KTP ya. KTP kan mau mengubah KTP kan ribetnya setengah mati ya gitu ya. Iya, Nah, iya. jadi saya tidak pernah infokan ke tetangga saya di Batam, saya kerja di mana. Saya juga sudah pesan betul ke keluarga, ke orang tua. Ya kalau ada yang nanya saya kerja di mana, ya, jawab aja lah sembarang gitu. Ya karena untuk sama-sama jaga gitu, nggak cuma jaga diri saya, tapi lebih penting adalah menjaga keamanan keluarga gitu kan. Iya. Mas Benny, Mbak Puput, tadi ada saya menangkap kalau ditawarin di ASN KPK mau, tapi kalau di Polri nggak. Ada nggak sih mimpi sekali waktu, katakanlah di pemerintahan kan pasti berubah sekali 5 tahun, maksimum 10 tahun kan. Ada nggak sih satu mimpi, semoga bisa lagi ke KPK? Kalau dalam waktu dekat sih enggak ya, tentu saja. Karena sekarang kan KPK dipimpinnya dari 5 pimpinan 2 melanggar etik dan masih dipertahankan, nggak dipecat. Jadi Terbukti melanggar etik? iya betul, ada 2 dari 5 ada 2 yang terbukti melanggar etik. Artinya ada 2 pelanggar etik yang jadi pimpinan KPK sekarang. 40% itu ya? Iya, 40% ya. Kalau dalam waktu dekat tentu tidak. Kalau dalam jangka waktu nggak tahu 5 tahun 10 tahun aku belum bisa jawab, tapi kalau sekarang kekecewaannya lumayan ya ke negara karena ketika TWK nggak lulus terus dibilang ini Indonesia negara hukum, maka silahkan menempuh jalur hukum. Kami sudah menempuh jalur hukum dan rekomendasinya jelas dari Komnas HAM, dari Ombudsman, tapi tidak dijalankan. Dan aku berharap sebenarnya pelantikan teman-teman jadi ASN Polri tidak menutup hasil-hasil yang sudah kami dapat dari Ombudsman dan Komnas HAM, bahwa TWK melanggar HAM, bahwa TWK maladministrasi, dan pelakunya harus pemerintah, presiden terutama harus tetap menindaklanjuti itu gitu ya. Kalau misalnya memang pimpinan KPK terbukti maladministrasi dan sanksinya misalnya nggak tahu, kalau bisa dipecat ya dipecat gitu ya. Kalau misalnya melanggar HAM, apa sih pelanggar HAM
masih jadi pimpinan lembaga negara, pelanggar etik masih jadi pimpinan lembaga negara, dan masih sampai sekarang masih bicara soal integritas, masih bicara soal transparansi, itu menurutku kredibilitasnya sudah sangat harus diragukan. Dan sebenarnya itu terbukti dari menurunnya kepercayaan publik ke KPK. Aku rasa sebagian besar adalah gara-gara ya masih dipimpin pelanggar etik, pelanggar HAM, terus ada pemecatan pegawai dengan semena-mena. Mungkin itu ya. Jadi kalau ditanya mau balik ke KPK nggak, ntar dulu deh kalau. Oke. Kalau itu ntar dulu. Oke, ini diterima di Polri, KPK Polri. Apakah Mbak dan Mas tahu kenapa Polri yang menerima? Kenapa bukan Kemendagri? Ada apa sih? Benediktus mungkin mau jawab. Ben? Ya. Kang Ben? Ada Saya informasi bisa kan? jawab. Saya juga nggak punya jawaban kalau soalnya. Nggak punya ya. Nggak punya. Kami Nggak juga punya. Kenapa sama-sama. Mabes Polri kita nggak punya ya? Iya, kita bingung. Ya mungkin sih. karena salah satu wewenang pemberantasan korupsi itu kan ada di Polri sebagai penegak Kepolisian hukum. ya, Ya. selain kejaksaan. Selain ya. kejaksaan, Oke, mungkin oke. itu sih. Tapi nggak ada penjelasan mengapa di Mabes Polri, nggak ada ke teman-teman Nggak. waktu briefing kemarin, nggak ada ya? Enggak ada. Ya, pada intinya kan kalau kata Pak Kapolri kan beliau memandang rekam jejak teman-teman, memandang dedikasi gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pimpinan KPK Tidak melihat itu. nggak bisa melihat itu? Iya, Nah, iya, apa dia memang nggak mau melihat? Gitu. Kelihatannya kan yang sepertinya nggak mau gitu. Oke. Selanjutnya ada juga dugaan sebagian orang nggak menerima karena dulu di KPK kan gede, ini nggak segede. Teman-teman merasa nggak seperti itu? Gajinya maksudnya. Gajinya gitu, remunerasi secara keseluruhan. Ya, Atau mungkin lebih gede gaji di luar dibandingkan ASN sehingga tidak menerima ASN. Gaji di KPK itu bagus, Mas. Oke. Bang. Jadi memang bagus, saya akui bahwa gaji di KPK itu bagus. Dan dalam beberapa obrolan kami dijanjikan gaji di Polri pun tidak akan jauh berubah gitulah. Oke. Cuma kan balik lagi, ini Oke. kan bukan hanya soal gaji saja. Bukan soal gitu. gaji Ada- dan pekerjaan tadi betul, ya. Iya, ada iya, banyak iya. lagi pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Oke. Mas Rizwin, Mbak Puput, kan selama ini ada teman-teman setelah TWK terhimpun di IM 517, Indonesia memanggil 517. Di situ sudah terbentuk ya semacam KUKUS atau aliansi atau forum lah. Next bagaimana nih? Bubar? enggak bubar menurutku. Terakhir kami bersama teman-teman yang lain ya, yang join ke Polri juga, masih ada komitmen itu. Jadi kenapa dibentuk IM 57+ Institute ini adalah supaya kami, teman-teman yang sudah keluar dari KPK, dikeluarkan paksa dari KPK, Ya. dan ketika kami sudah mendapat dukungan dari teman-teman masyarakat sipil, dari teman-teman media dan lain-lain ya ini sayang kalau ini dibiarkan menguap bubar begitu aja. Kami perlu, setidaknya perlu give back lah ke teman-teman. Kita masih akan terus hadir bersama teman-teman dalam isu pemberantasan korupsi tentunya. Ya, karena inilah gerakan ini ada, jadi pasti masih akan jalan. Misal yang 44, oke, tidak mau gabung lagi, mau bikin IM 12+. Kayaknya kemungkinan itu nggak ada sih, maksudnya Iya. 44 ini nggak akan gabung lagi, nggak ada, karena waktu awal diumumin tanggal 30 ya? 30 September. Tanggal 30 September, Bang Abung, Bang Praswat ya, kita panggilnya Bang Abung, itu nyebutin tadi yang Rizwin bilang bahwa sekian belas tahun teman-teman ada di KPK itu ilmunya banyak banget. Iya. Dan itu harus dikembalikan ke publik karena waktu di KPK dibiayainya pakai anggaran negara kan. Nah, jadinya mesti balikin lagi nih ke publik, caranya apa ya dengan si M57+ Institute ini. Pun kalau misalnya, tapi ini aku nggak tahu akan terjadi apa nggak, tapi kayak nggak ya, 40 misalnya teman-teman 44 disibukkan tugas ASN Polri, yang 12 akan nge-backup, tapi namanya nggak akan berubah jadi M15+, tapi Iya. tetap di M57+ Institute. Tetap sama-sama gitu. Iya.
Iya, iya, iya. Bang Benny, Mbak Puput, Bang Rizwan, apa harapan kawan-kawan kepada teman-teman yang menerima ASN? Ya. Silahkan. Silakan, Mas. Nanti aku menutup. Oke. Intinya begini kira-kira Bang. Sedemikian besar kekecewaan yang sudah diberikan oleh negara ini kepada kami semua. Negara terutama KPK sekarang. Yes. Iya, KPK sekarang. Enggak. Negara lah. Negara, karena Iya, kan iya. TWK melibatkan beberapa. Oh, iya, oke, Iya. oke. Karena- saya paham. Oke, oke. Semua ini Oke. kan memang Saya bukan pembela negara, tetapi saya warga negara. Oke, lanjut. betul. Ya, saya selalu menyebut memang negara yang sedang mengecewakan saat ini. Nah, kekecewaan-kekecewaan yang begitu banyak itu menyebabkan sampai pada titik ini di mana tidak ada keputusan yang salah bagi kami gitu. Memilih ke Polri tidak salah, tidak memilih ke Polri pun tidak salah. Semuanya adalah keputusan yang benar, yang tepat, sesuai dengan keadaan dan pilihan masing-masing gitu. Jadi harapan saya buat teman-teman yang ke Polri ya harus memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya gitu. Ketika teman-teman sudah menjadi PNS, pasti ada, saya nggak tahu ya, tapi sewajarnya ada privilege yang didapatkan gitu. Nah itu harus dimanfaatkan dengan sangat baik, terutama untuk tujuan kita bersama soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau bisa jadi sesuatu yang merubah institusi Polri kan sangat luar biasa ini. Kalau bisa seperti itu sih harapan. Baik, baik. Pak Puput, ada? Aku. Ya, Oke. alhamdulillah. Ya harapannya gini, jawablah segala caci maki dari publik yang sekarang ada dengan aku yakin teman-teman yang 44 ini niatnya luar biasa. Tadi yang kata Rizwin bukan soal gaji, bukan soal pekerjaan, tapi ini soal murni pemberantasan korupsi. Maka jawablah si entah caci maki atau pujian publik yang saat ini ada dengan sesuatu yang manfaatnya besar untuk publik. Dan aku yakin teman-teman bisa sih. Amin, amin. Bang Rizwin? Sama sih. Sama ya. Saya juga ya. Jadi nutupnya gitu. Itu Tapi menurut aku mau cerita dikit. Oke. Dulu tuh waktu aku kecil, mungkin SMP gitu. Kalau dulu mungkin Mbak, Mas ini mereka punya idola zaman kecil kan, entah Superman kah, Wiro Sableng kah atau apa. Aku panutanku ya orang-orang yang ada di KPK. Segitu ngefansnya aku sama KPK waktu itu karena ya Zaman siapa itu? Wah, SMP tahun jilid berapa? pertama. waduh, pokoknya zaman Cicak buaya zaman versus Cicak pertama Buaya ya? pertama sejak kayak itu. Antasari. Antasari. Sejak itulah aku punya harapan sendiri ke negara ini. Ini ada yang bisa bener nih gitu loh. Ada yang berani banget ngelawan perwira tinggi polisi korup gitu, jenderal polisi korup, ada yang berani ngelawan nih gitu. Sampai akhirnya aku bisa masuk ke KPK, senang banget meskipun ternyata idolaku masa kecil dia menendang aku keluar dari tubuh dia sendiri setelah itu. Nah, harapanku adalah teman-teman yang memutuskan masuk ke Polri, mereka nggak lagi merasakan hal yang sama gitu. Dan aku yakin mereka bisa berkontribusi maksimal ya dengan segala keahlian mereka. Itu yang jelas nggak mungkin lah di sana numpang gajian doang. Pasti ada sesuatu yang mereka kerjakan dan ya kita bisa lihat gitu. Dan ketika ada yang mencibir teman-teman, mencemooh teman-teman dengan pilihan mereka yang join ke Polri, ya yang bisa dilakukan adalah teman-teman menjawab dengan kinerja itu, dengan kinerja teman-teman, dengan gebrakan yang teman-teman buat. Dan ya syukur-syukur Polri yang selama ini kita tahu dia punya citra yang cukup buruk ya menurut saya. Kita bisa lihat di pemberitaan di media sosial gitu kan, sampai pernah Hashtag percuma lapor polisi. Ya, kalau teman-teman ternyata bisa mengubah itu secara kinerja, wah itu bagus sekali gitu. Dan kami akan bangga. Saya akan sangat bangga gitu. Meskipun saya nggak jadi bagian dari itu, ya saya akan bangga karena itu teman-teman saya gitu. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir.
what next? Mau kemana setelah tidak menerima ASN? Ada tawaran di luar negeri atau perusahaan hebat? Oke, kalau aku kebetulan aku udah punya pekerjaan tetap sendiri, tetapi itu bukan jadi alasan kenapa aku menolak ya. Tapi aku udah punya satu itu tapi kan itu masalah pribadi ya. Nah, selanjutnya pasti bareng teman-teman yang ber-12 maupun yang ber-44 di Polri, kami akan tetap advokasi isu-isu anti korupsi dan terutama satu hal yang penting adalah masalah TWK ini belum selesai dengan perekrutan Polri ini. Itu masalahnya belum selesai. Masih ada maladministrasi dan pelanggaran HAM yang sebenarnya itu perlu ditindaklanjuti oleh Presiden ya selaku pimpinan tertinggi ya. Itu udah jelas ada Jadi masih akan melanjutkan perjuangan itu. Pasti ada di rekomendasi Ombudsman, ada di rekomendasi Komnas HAM gitu. Nah, itu harus dikejar terus. Gitu. Entah bagaimanapun caranya, entah itu lewat litigasi, non litigasi dan lain-lain, itu akan tetap dijalankan gitu. Karena saya yakin teman-teman yang masuk ke Polri juga punya pikiran sama, ini bukan penyelesaiannya gitu. Nggak menutup. Mbak Puput, kembali ke jurnalis untuk juga membuka, kan jurnalis juga bisa mempunyai investigative reporting, membuka kasus-kasus korupsi atau yang lain? Kalau aku belum seberuntung Rizwin udah punya pekerjaan tetap baru, aku belum ada. Tapi apa yang dilakukan sekarang adalah benar aku kembali belajar nulis lagi, karena selama di KPK kan nulisnya propaganda lembaga, beda sama penulisan populer berita gitu misalnya ya. Nulis ke yang minta aja. Ada beberapa media yang minta aku nulis di medianya, aku nulis. Ada yang ngasih proyek nulis ya aku nulis. Nah terus kalau itu soal soal pekerjaan dan apa yang skill yang aku bisa, kompetensi yang aku bisa. Tapi kalau What's Next, kami bertiga masih sangat aktif. Jadi gini, selama ini yang nemenin kami nggak pakai libur itu teman-teman NGO banyak banget. Teman-teman masyarakat sipil tuh, kalau aku sebutin satu-satu tuh aku tadi nggak kesebut, jadi aku sebut saja Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Publik pasti sudah tahu siapa orang-orangnya, dan ini saatnya kita nemenin balik. Jadi ketika kami ditemenin, ya karena kami emang udah berteman ya, maksudnya jadinya saling dukung gitu ya. Kayak sekarang nih lagi ada rangkaian Hari Anti Korupsi, lagi ada rangkaian Hari HAM. Kami berusaha untuk hadir di setiap agenda yang teman-teman lakukan, karena memang concernnya juga sama, dan sekarang kami juga jadi korban pelanggaran HAM. Jadi ya kami sekarang jadi bagian dari masyarakat sipil juga gitu. Jadi ya dulu sampai sekarang kami bisa ditemenin dan akhirnya jadi saling menemani lah. Jadi benar kata Rizwin, itu nggak bakalan lepas gitu. Bang Benny? Apa ya? Saya belakangan lebih banyak berkontemplasi di depan Netflix. Nah, tapi ya itu sih Bang. Jadi istilahnya setelah diselesaikan di KPK, ya kembali lagi ke teman-teman masyarakat sipil gitu. Jadi sekarang kami lebih banyak berdinamika dengan kawan-kawan masyarakat sipil, karena ternyata semakin tampak yang dikecewakan negara itu nggak cuma kami, ada banyak banget rakyat yang dikecewakan oleh negara gitu. Yang lebih parah malahan. Bahkan jauh lebih parah daripada kami. Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk rakyat yang kecewa itu, ya kurang lebih hampir sama lah nanti bangganya dengan kerja di KPK gitu. Bahwa bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, itu sih. Berusaha untuk tetap menjadi seperti itu. Baik, teman-teman Tribuners, sejam lebih kita bincang-bincang, nggak terasa masih banyak sebenarnya, karena ini bicara hati ke hati. Apalagi ada 3 orang yang korban terzolimi, ya kan? Nanti kita cari kesempatan yang lain. Saya pengen juga sebenarnya bincang-bincang dengan teman-teman yang menerima. Dan mohon dengan sangat kalau bisa dengan Bang Novel misalnya. Mungkin itu nunggu karena pelatihan sampai tanggal 24. Dengan Bang Novel sebenarnya kita sudah pernah seperti ini, tapi dengan ini kan dinamikanya cepat ya, akan dengan senang hati kalau memungkinkan.
Teman-teman Tribuners, terima kasih atas kesempatan ini. Nantikan di semua pemberitaan Tribun Network yang kita perbincangkan dengan 12 atau 3 dari 12 mantan pegawai KPK yang tidak menerima tawaran menjadi ASN karena bukan passionnya di sana. Semoga tidak ada lagi korban-korban yang dikecewakan baik oleh lembaga negara maupun pemimpin badan publik. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.